Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan teori orbital atau teori atom modern. Ini masih melanjutkan mengenai konfigurasi elektron yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran infir ini, diharapkan kalian harus dapat menentukan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Sebagai pendahuluan, kita sudah tahu bahwa atom terdiri atas inti atom dan juga dikelilingi oleh elektron, di mana elektron beredar mengitari inti menurut lintasan-lintasan tertentu. Nah, gambaran mengenai konfigurasi elektron ini dikemukakan oleh teori atom Bohr atau berdasarkan kulit atom, dan juga digambarkan oleh teori atom modern berdasarkan orbital. Mengingatkan kembali mengenai materi tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom atau didasarkan dari teori atom Bohr, di mana konfigurasi elektron adalah persebaran elektron pada kulit-kulit atomnya. Sebagai contoh, natrium atau Na nomor atomnya 11, kalium atau K nomor atomnya 19. Bagaimanakah gambaran konfigurasi elektronnya? Ini dapat kita tulis sebagai berikut. Nomor 1, Na atau natrium, nomor atom 11. Maka dia punya sebanyak 11 elektron. Jadi jumlah elektron itu sama dengan nomor atomnya. Kalau nomor atomnya 11, maka elektronnya ada 11. Maka persebaran elektronnya di kulit atomnya yaitu di kulit K sebanyak 2 elektron, di kulit E sebanyak 8 elektron, dan di kulit M sebanyak 1 elektron. Sementara untuk kalium, karena nomor atomnya 19, maka kita dapat menulis sebagai berikut. Di kulit K-nya sebanyak 2 elektron, di kulit L-nya sebanyak 8 elektron. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah di kulit M? Apakah 9? Nah, kalau misalnya kita tulis konfigurasinya sebanyak 9 elektron di kulit M, ini tidak sesuai dengan ketentuan dari penulisan konfigurasi elektron dari kulit atom ini, di mana jumlah elektron pada kulit terluar, kalau kulit M-nya sebagai kulit luar, itu tidak boleh lebih dari 8. Maka ini harus disebar penulisannya menjadi sebagai berikut. Di kulit K-nya sebanyak 2 elektron, di kulit L-nya sebanyak 8 elektron, maka di kulit M tidak boleh 9, harus kita sebar. Bagaimana cara menyebarnya? Maka tuliskan jumlah elektron seperti di kulit sebelumnya. Kalau misalnya 9, maka kulit sebelumnya itu di kulit L itu ada 8, maka 9 itu tulis lagi, sebar menjadi 8 di kulit M-nya, maka sisanya lemparkan ke kulit N, yaitu sebanyak 1. Nah, itu ketentuan dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, penentuan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom ini ada kaitannya dengan penempatan atom dari unsur tersebut di dalam sistem periodik atau tabel periodik unsur. Sebagai contoh natrium, tadi sudah kita ketahui konfigurasinya di kulit K2, di kulit L8, dan di kulit M1. Sementara untuk kalium, di kulit K2, di kulit R8, di kulit M8, dan di kulit N1. Ini ada kaitannya dengan sistem periodik. Nah, ada istilah yaitu elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Contoh, Na, dia kulit terluarnya adalah kulit M, maka elektron valensinya sebanyak 1. K, kulit terluarnya adalah N, maka elektron valensinya sebanyak 1. Kebetulan sama ya jumlah elektron valensinya. Nah, posisi dalam tabel periodik atau sistem periodik dapat ditentukan. Posisinya itu ada yang dinamakan dengan golongan dan perioda, di mana golongan itu adalah deretan unsur yang berderet dari atas ke bawah dalam sistem periodik atau tabel periodik. Sementara perioda yaitu deretan unsur yang berderet dari kiri ke arah kanan.
Ya. Jadi yang namanya sistem periodik itu dia terdiri dari golongan dan perioda. Golongan itu deretan dari atas ke bawah unsurnya. Kemudian kalau perioda itu unsurnya yang berderet dari kiri ke kanan. Nah, penentuan golongan ini didasarkan dari jumlah elektron valensi. Sementara perioda ditentukan dari jumlah kulit atom. Ya. Catatan, dalam tabel periodik kita harus tahu bahwasannya ada yang namanya golongan A dan B, di mana golongan A itu adalah golongan utama dan B itu golongan transisi. Nah, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom ini hanya menggambarkan konfigurasi elektron penempatan unsur di golongan utama atau golongan A saja. Kita ambil contoh natrium. Tadi kita sudah tahu bahwa dia memiliki elektron valensi sebanyak 1. Dan kulit atomnya itu adalah KLM. Berarti kulitnya ada sebanyak 3 kulit atom. Jadi elektron valensinya 1, kulit atomnya 3. Maka golongannya itu adalah 1A, perioda 3. Ingat lagi, golongan untuk penentuan konfigurasi elektron kulit atom ini hanya golongan A saja. Maka kalau dia punya elektron valensi 1, golongannya adalah 1A. Kemudian jumlah kulitnya ada 3, maka perioda 3. Sehingga bisa dilihat dalam sistem periodik atau tabel periodik, letak atau posisi Na dalam tabelnya dia berada di 1A dan perioda 3. Dapat ditentukan dengan tepat. Kemudian kalium atau K. Dia memiliki elektron valensi 1. Jumlah kulitnya adalah KLMN, berarti ada 4 kulit. Maka dia berada di golongan 1A dan perioda 4. Ya, coba bisa dilihat 1A, perioda 4. Ya, jadi golongan itu deretan dari atas ke bawah, perioda itu deretan dari kiri ke kanan. Tepat sekali. Nah, kelemahannya konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom ini dia tidak dapat digunakan untuk menentukan letak unsur pada golongan transisi dalam tabel periodik atau sistem periodik. Nah, oleh karena itu kita nanti perlu mengetahui bagaimana cara menentukan untuk posisi unsur baik itu di golongan A atau golongan utama dan juga di golongan B atau transisi. Nah, metodenya kita dapat penentuan konfigurasi elektron yang lebih tepat digunakan untuk menentukan posisi unsur dalam sistem periodik baik dia itu di golongan utama dan transisi dapat ditentukan berdasarkan orbital atau berdasarkan teori atom modern atau yang disebut juga dengan mekanika kuantum. Nah, penulisan konfigurasi elektron ini mengikuti aturan yang dinamakan asas Aufbau, di mana pengisian elektron dimulai dari tingkat energi lebih rendah ke tingkat energi lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu aturan Hund, di mana pengisian elektron pada orbital dalam satu subkulit mula-mula sendiri-sendiri dengan spin yang paralel. Spin itu adalah arah elektron, baru kemudian berpasangan. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital ini harus mengikuti kaidah, yaitu kaidah urutan pengisian elektron tiap subkulit. Nah, kaidahnya dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ada deretan nomor kulit, kita tuliskan dari atas ke bawah ya, bilangan bulat dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita harus tahu bahwasannya di dalam kulit itu ada yang namanya subkulit. Subkulit ini diberi simbol S, P, D, F. Jadi ada 4 nama subkulit yaitu S, P, D, F. Nah, jumlah maksimum pada subkulit ini, jumlah elektronnya yaitu di subkulit S sebanyak 2 elektron, di subkulit P sebanyak 6 elektron, di subkulit D sebanyak 10 elektron, dan di subkulit F sebanyak 14 elektron. Maka kalau kita lebih luas lagi gambarkan
Dalam subkulit ini ada yang namanya orbital. Nah, orbital di subkulit S di kulit nomor 1 ini ada orbital 1s. Jadi kulit nomor 1 hanya ada satu orbital saja, yaitu 1s. Kemudian kalau di kulit nomor 2 ada orbital 2s, 2p. Di kulit nomor 3, 3s, 3p, 3d. Sementara di kulit nomor 4 sampai nomor 7 orbitalnya lengkap dari subkulit S, P, D, F. Maka ada 4S, 4P, 4D, 4F sampai 7S, 7P, 7D, 7F. Nah, lalu bagaimana urutan pengisian konfigurasi elektronnya tiap subkulit ini? Nah, ini mengikuti kaidah dari gambar tersebut atau yang diungkapkan dari teori mekanika kuantum, di mana penulisan urutan pengisiannya itu harus diagonal. Sebagai contoh, coba lihat tanda panahnya. Di sini tanda panahnya arahnya ke arah 1S, diagonal ya, dari pojok kanan kemudian ke arah kiri bawah. Maka setelah 1S, karena di sana pojok kiri bawahnya nggak ada lagi, maka kembali lagi ke pojok kanan atas. Maka di sana ada 2S. Terus tidak ada lagi, maka naik lagi ke 2P. Habis 2P, ternyata di bawahnya diagonalnya ada di 3S orbitalnya. Kemudian terus ada 3P, 4S. Kemudian 3D, 4P, 5S. Nah, urutannya seperti itu. Sehingga kalau kita tulis urutan konfigurasi elektronnya berdasarkan orbitalnya, yaitu 1S, kemudian 2S, terus 2P 3S, kemudian 3P 4S, 3D 4P 5S, 4D 5P 6S, 4F 5D 6P 7S, 5F 6D 7P, 6F 7D 7F. Karena terlalu banyak ya, maka tidak dituliskan semuanya ya, jadi ini contoh saja. Jumlah elektron ditulis di kanan atas simbol orbital. Jadi jumlah atau banyaknya elektron ditulis seperti menuliskan pangkat. Jadi di pojok kanan dari orbital, seperti bilangan pangkat. Contoh ya, natrium. Kalau berdasarkan dari teori atom Bohr atau kulit atom, tadi digambarkan kan kalium itu kulit K Lmn-nya adalah 281. Nah, kalau berdasarkan orbital, di kulit nomor 1, karena hanya ada orbital 1s, di mana s itu maksimum 2, maka ditulis 2 elektron. Angka 2 elektronnya seperti menuliskan pangkat. Kemudian, setelah 1s kan masuk ke orbital 2s. Nah, karena s ini hanya maksimum 2, tidak sampai 8, beda dengan kulit L yang jumlahnya 8, maka di orbital 2s hanya diisi 2 elektron. Nah, masih di kulit nomor 2, itu ada orbital 2p. Karena tadi di kulit L itu ada sebanyak 8 elektron, maka di orbital 2s-nya 2 elektron, di orbital 2p-nya 6 elektron. Sama saja sebetulnya ya, seperti pada teori sebelumnya atau teori Bohr. Ya, jumlah di kulit nomor 2-nya ada 8, tapi disebar kalau dalam teori orbital. Di orbital 2s-nya 2, di orbital 2p-nya 6. Setelah ke orbital 2p, masuk ke orbital 3s. Coba hitung. Tadi sudah masuk 2 ditambah 2 ditambah 6, maka sudah 10. Nomor atomnya 11, maka di orbital 3s diisi hanya 1 elektron. Nah, itu adalah penulisan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, jadi untuk yang jumlahnya lebih dari 10, kita ambil angka paling belakang untuk golongan.
Jadi untuk yang jumlah elektron valensinya itu berada di subkulit D, berakhiran di subkulit D, kita ambil jumlah elektron valensinya misalnya 12, kita ambil dia adalah angka yang belakangnya satuannya. Maka dia ada di golongan 2B. Karena di sini nomor kulitnya nomor terbesar nomor 4, maka periodenya periode 4. Contoh lain, ada pengecualian untuk beberapa unsur di golongan transisi, di mana untuk unsur-unsur yang berakhiran subkulit D-nya memiliki jumlah elektron valensi 6 dan 11. Contoh adalah krom atau Cr, nomor atomnya 24. Dia berakhiran di orbital 4s 3D-nya itu 4s2 dan 3d4. Maka ini harus diisi setengah penuh atau penuh. Nah, setengah penuh dari D itu 5 atau penuhnya adalah 10. Karena kalau kita jumlahkan di sini di 2 tambah 4 itu adalah 6, maka tidak mungkin diisi 10. Maka yang mungkin adalah diisi 5. Di mana yang diisi 5? Yaitu di orbita 3D. Maka kalau 3D-nya diisi 5, maka orbital 4s-nya berkurang jadi 4s1. Begitupun dengan yang contoh lainnya misalnya tembaga atau Cu, nomor atomnya 29. Elektronnya berarti 29. Dia berakhiran di 4s2 dan 3d9. Maka kalau kita jumlahkan ini 11. Nah, kalau 11 itu apakah mungkin 5 atau 10? Nah, yang mungkin adalah 10. Maka di 3D-nya diambil 10, maka 4S-nya berkurang 1. Jadi 4S1. Itu pengecualian konfigurasi elektron berdasarkan teori orbital atau mekanika kuantum. Demikian pembelajaran kali ini. Silahkan ulas kembali atau baca kembali mengenai materi ini, kemudian lakukan latihan-latihan soal untuk menuliskan konfigurasi elektron, ambil beberapa unsur di nomor atom tertentu, buktikan dan bandingkan dengan konfigurasi elektron dengan dasar dari kulit atom dan orbital. Kemudian bandingkan dengan posisinya pada sistem periodik unsur. Silahkan pelajari lebih lanjut, kemudian kerjakan tugas 2.4 sebagai berikut.